itu listrik yang bikin TV menyala. Itu listrik, dia sangat berguna, tapi hati-hati padanya karena ada setrumnya. Bila tersentuh bisa celaka. Halo anak saleh-salehah, alhamdulillah kembali lagi sekolah dari rumah. Tetap semangat, semangat, alhamdulillah. Sudah sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Hari ini Ustazah mau mengajak anak-anak untuk bermain-main dengan berlari. Dengan apa? Berlari. Supaya apa? Supaya badannya tetap sehat. Di tengah pandemi ini kita harus selalu menjaga badan kita supaya selalu sehat. Dengan apa? Selalu berolahraga. Hari ini Ustazah mau mengajak anak-anak untuk berolahraga berlari zigzag. Nah, sebelum berlari zigzag, kita akan lari-lari kecil dulu. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa kalau kita mau mengawali kegiatan, kita harus berdoa. Ingat kepada Allah. Semoga aktivitas kita, kegiatan kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Ya, kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum benar-benar lari zigzag, kita lari kecil dulu ya, sama-sama. Oke, siap? 1, 2, 3. Lari dulu, pemanasan dulu. Pelan-pelan. Oke, hap 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 hap. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah semangat? Nah, kalau sudah mulai bersemangat, ini tandanya kita siap untuk bermain lari zigzag. Coba sekarang diperhatikan, ini sudah disiapkan sama Ustazah. Ada toples-toples, ada 4 toples. Nah, 4 benda ini kita akan gunakan untuk berlari zigzag. Kita mulai ya, perhatikan Ustazah ya. Ustazah mulai dari sini ya Kak. Nah, dari ujung. Lihat, zigzag itu kan seperti ini. Nah, berjalan gini. Nah, seperti ini, belok-belok. Nah, ini namanya zigzag. Tapi nanti harus dilakukan dengan berlari, bukan berjalan. Dengan apa? Berlari. Sekarang Ustazah akan ulangi lagi. Ustazah akan berlari. Siap? Kita mulai ya, soleh-solehah. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lari! Ayo, putar lagi, putar balik. Ayo. Ha! Alhamdulillah, Ustazah sudah 1 kali lari zigzag. Nanti anak-anak lakukan sampai dengan 4 kali ya. Lakukan berapa? 4 kali. Oke? Sekarang Ustazah lanjutkan. Setelah sudah sampai di sini, putar lagi Kak. Ya, langsung lari. Nah, kalau sudah begini, Ustazah sudah dapat 2 kali. Nanti anak-anak sampai 4 kali. Oke, anak salih-salihah, siap untuk punya badan yang sehat, punya badan yang kuat dengan berlari zigzag. Oke? Baik anak salih-salihah, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, kita awali dengan berdoa. Disiapkan tangannya. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya. Mari kita berdoa. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa pembuka hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Membaca surat An-Nas, manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Membaca surat Al-Falaq waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Membaca surat Al-Ikhlas, keesaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membaca surat Al-Lahab, gejolak api. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu baluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Membaca surat An-Nasr, pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Membaca surat Al-Kafirun, orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Membaca surat Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Siap untuk melanjutkan kegiatan anak solih solihah? Oke, kalau sudah siap, Ustazah ingin mengajak anak-anak bernyanyi dulu. Masih ingat dengan lagu nama-nama hari? Oke, kita nyanyikan lagu nama-nama hari ya. 1 sampai 3. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Anak yang pemalas tak disayang mama. Oke, hari ini, hari Senin, kita akan lanjutkan kegiatan kita. Minggu ini kita akan belajar tentang tema keamanan. Apa itu aman ya? Ada yang tahu? Siapa tahu apa itu aman? Iya, pintar. Aman itu tidak ada gangguan. Aman itu tidak ada bahaya. Di rumah, yang anak-anak sekarang semuanya sedang di rumah ya. Walaupun di rumah, kadang kita akan mendapatkan gangguan, akan menemui bahaya. Apa saja bahaya di rumah? Padahal kita harusnya aman, tidak ada gangguan, tidak ada bahaya. Tapi di rumah ada yang bisa membuat kita berbahaya, yang bisa mengganggu kita. Siapa yang tahu? Oh ya, ini Ustazah di mejanya Ustazah sudah ada bermacam-macam benda. Nah, ini adalah benda-benda yang ada di rumah yang kadang dan sering kalau kita tidak gunakan dengan betul, tidak kita gunakan dengan benar, itu akan menjadi bahaya. Jadinya tidak aman. No, ya. Apa saja benda-benda yang berbahaya yang ada di rumah? Ini Ustazah kenalkan, Ustazah kasih tahu nih Pak. 1, apa ini? Gunting. Gunting adalah benda yang tajam, ya, benda tajam. Gunting ini kalau dipakai dengan benar bisa membantu mama, ayah dan juga anak-anak. Dipakai menggunting dengan benar. Tapi kalau dipakai main-main, wow, pasti akan menjadi bahaya. Dan anak-anak yang hebat, anak solih-solihah yang pintar, kalau mau menggunakan ini nih gunting, harus izin dulu sama mama. Apa yang mau digunting? Ya, gak boleh sembarangan mengguntingnya, nanti bisa bahaya. Kemudian yang kedua, benda yang kedua yang ada di rumah, ini nih. Apa? Iya, pisau. Pisau sama seperti gunting, benda tajam juga, sangat berbahaya. Kalau kita tidak gunakan dengan benar, itu akan menjadi bahaya. Bisa nanti jarinya
kena pisau berdarah-darah. Ya, mau nggak ada yang badannya berdarah-darah? Tentu tidak. Untuk itu, pisau juga harus digunakan dengan benar, dengan baik. Untuk apa pisau? Untuk mama, untuk ayah, untuk memotong sayur, mengupas buah. Boleh menggunakan pisau dengan baik dan benar. Jadi pisau bisa berguna. Tapi kalau pisau dibuat mainan, tentu tidak, karena bisa berbahaya. Nanti kalau dibuat mainan, jadi tidak aman. No, kita harus aman. Benda yang ketiga adalah ini, Kak. Ya. Tahu apa ini? Iya, ini adalah korek api. Namanya korek api. Kalau dikorekkan seperti ini nih, maaf ya, dikorekkan begini, jret, akan keluar apinya. Nah, api itu juga sangat berbahaya. Siapa yang tahu apa bahayanya api? Iya, pintar. Bahayanya api bisa terjadi kebakaran. Siapa yang mau rumahnya kebakar? Tentu tak ada yang mau. Siapa yang mau jarinya kebakar? Tentu tak ada yang mau. Untuk itu, ini korek api juga termasuk benda yang bahaya di rumah dan kita harus menjaganya. Diri kita harus menjaga dari bahaya api. Jadi tidak boleh menggunakan korek api sembarangan. Ya, kalau mau membutuhkan korek api harus minta tolong sama siapa? Sama ayah boleh, sama mama, sama mbak, sama kakak boleh. Tapi anak-anak sholih-sholihah belum boleh menggunakan korek api. Berbahaya. Ya, ini bahaya yang ketiga yang ada di rumah, penggunaan korek api. Kemudian yang keempat, nih, Ustazah membawa apa ini ya? Ada yang tahu? Apa namanya? Di rumahnya anak-anak semua ada. Apa ini namanya? Iya, ini namanya stop kontak. Apa namanya? Stop kontak. Stop kontak itu adalah tempat keluarnya listrik. Jadi anak-anak kalau melihat di rumah ada stop kontak seperti ini, tidak boleh digunakan main-main. Jarinya dimasukkan, nanti bisa kesetrum gitu ya, gak boleh. Atau juga mau menyalakan televisi seperti ini, dimasukkan sendiri sini, no, gak boleh. Harus minta tolong orang yang sudah besar, minta tolong orang dewasa. Boleh kakak, boleh mama, boleh ayah, tapi anak-anak tidak boleh karena sangat berbahaya. Stop kontak ini kalau kita salah memasukkan sesuatu, itu bisa menimbulkan percikan api dan bisa menjadi yang namanya konslet. Kalau sudah listriknya konslet, bisa terjadi kebakaran. Untuk itu, anak sholih-sholihah tidak boleh menggunakan sembarangan. Itu tadi 4 benda yang ada di dalam rumah yang harus kita jaga supaya tidak menjadi bahaya. 4 benda yang harus kita jaga supaya anak sholih-sholihah di rumah, belajar dari rumah tetap aman. Karena siapa yang bisa menjaga keamanan, nantinya kita juga akan bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Kalau kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, pasti semua menjadi senang. Kalau
mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bertakbirlah, Allahu Akbar. Oke, kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Itu lagu tentang belajar berhitung. Nah, sekarang Ustazah mau mengajak anak-anak untuk kembali belajar berhitung. Ya, Ustazah punya gunting. Guntingnya Ustazah ini ada berapa coba? Yang diangkat Ustazah ada berapa guntingnya? Coba dihitung ada berapa? 1. Pintar. Guntingnya Ustazah ada 1. Sekarang kalau Ustazah begini, tambah lagi sama Ustazah. Guntingnya Ustazah jadi berapa? Ada 2. Pintar. Sekarang kalau begini lagi nih, tambah lagi nih sama Ustazah. Oh, ada berapa guntingnya Ustazah? Coba dihitung. Ayo, hitung ya. 1, 2, 3. Iya, guntingnya Ustazah ada 3. Masih ada lagi nih. Kalau sekarang begini, jadi berapa dia? Tambah banyak. Guntingnya Ustazah tambah banyak. Sekarang kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Guntingnya Ustazah ada 4, banyak sekali ya. Nah, hari ini Ustazah mau mengajak anak-anak juga untuk menghitung benda-benda yang ada di rumah, benda-benda yang harus kita jaga supaya rumah kita, anak-anak tetap dalam aman. Apa saja itu? Nah, perhatikan. Nanti dilihat ya. Kalau sudah ketemu, sekarang tugasnya anak-anak adalah menghitung benda-benda yang ada di dalam persegi-persegi besar. Ada 1, 2, 3, 4 persegi besar. Di situ masing-masing persegi ada macam-macam gambar dan ada banyak gambarnya. Tugasnya anak-anak menghitungnya. Ada berapa benda di dalam masing-masing persegi. Seperti yang ini ya. Saya kasih contoh yang ini ya. Gambar yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di persegi yang ini ada 6 gambar gunting. Nah, tugasnya anak-anak setelah menghitung menuliskan angka 6 di dalam persegi yang kecil. Kemarin Ustazah sudah ajak anak-anak untuk belajar menulis angka. Sudah diserahkan ke Ustazah, sudah dinilai Ustazah, semuanya pinter, hebat, dapat jempol semuanya. Nah, untuk itu hari ini pasti anak-anak juga bisa menghitung dan menulis angka di dalam persegi kecil. Setiap persegi besar gambarnya dihitung, ditulis di dalam persegi kecil. Oke, bisa anak solih-solihah? Anak solih-solihah pasti bisa. Hadis memberi hadiah. Tahadau tahabbu. Saling memberi hadiahlah, niscaya saling menyayangi. Dihafalkan ya hadisnya, lalu seruannya dilakukan. Baik anak solih-solihah, kegiatan hari ini sudah berakhir. Besok kita lanjutkan lagi. Sebelumnya kita baca doa dulu yuk. Disiapkan tangannya. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya. Mari kita berdoa, membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw
tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa keluar ruangan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Insyaallah kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Insyaallah. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.